Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat J Channel? Kita hari ini coba tebak siapa yang kita undang. Saya sebelum perkenalkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat J Channel karena udah nonton. Tolong di-share juga nih, kayak minta-minta ya saya ya, di-share channel-channel video-video yang telah kita buat. Minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu kita udah membuat di belakang layar tentang siapa J Channel. Ini kita undang juga di sini para sahabat, kita perkenalkan tokoh-tokoh yang kita undang yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sahabat J Channel, kita undang nih ada dua gadis, nggak tahu nih gadis atau tidak. Di beliau nanti tanya-tanya aja ya, kita ulangnya, kita perkenalkan pertama. Nah ini komisaris utama BPR LPM. Nah, ini komisaris juga BPR LPM. Satu lagi ya, belum ada yang hadir di sini. Kita akan kupas tuntas siapa beliau ini. Bu Sari. Nah, ini Bu Sari ya, ini Bu Nida. Kita akan ngobrol, bukan hanya BPM. Bu Sari itu orang mana sih sebetulnya? Aslinya Bandung, Pak. Bandung. Terus katanya kan saya dengar-dengar Bu Sari itu pernah keluar ya dari perbankan. Tahun berapa itu? Kayaknya sih kalau nggak salah tahun 2014. Nggak salah ya, kurang lebih ya. Tahun 2014 kayaknya, Pak, udah beberapa tahun yang lalu. Ya sempat kerja di bank beberapa tahun, akhirnya mutusin buat keluar. Saat ini katanya udah punya baby ya, udah punya anak ya, 3 kan dengar-dengar. Iya. Siapa aja nama-namanya? Namanya Raya, si kembar namanya Raya Naya, juga ada yang bungsu namanya Rafa. Rafa tuh artinya apa? Rafa, Naya, Raya itu apa? Ada deh, Pak, itu punya artinya panjang. Ya. Katanya dengar-dengar ini juga bagi inspirasi bagi sahabat J Channel nih, sebelum nanya ke Bu Nida nanti. Proses ini ya, bayi tabung gitu. Itu bagaimana bayi tabung, apa masukin ke perut? Itu bagaimana? Iya, Pak, jadi salah satu alasan saya buat keluar dari pekerjaan saya waktu itu karena pengen fokus punya anak nih, karena udah delay berapa tahun semenjak menikah. Nah gitu. Terus abis kayak gitu, setelah keluar ada beberapa proses, Pak, ke dokter. Ya akhirnya kita ikut bayi tabung. Prosesnya panjang sih, Pak. Sukses juga ya, sejak menikah tahun berapa tahun? 5 tahun nikah, keasikan kerja jadi tertunda lama, Pak. Pas sadar ya ternyata udah harus fokus karena pengen punya anak kita sama suami, jadi kita fokus buat program saat itu, jadi nggak mikirin yang lain, kita fokus program sambil ada ngejalin beberapa bisnis sih, Pak, di luar. Bisnis apa aja? Katanya di rumah makan di Soreang, katanya kan di Garut, terus saat ini juga di BPR ya katanya. Ada beberapa bisnis kuliner. Waktu itu kita sempat coba juga kerjasama bisnis kuliner, terus juga sampai akhirnya ada beberapa perusahaan juga yang dijalanin dan akhirnya bergabung di BPR LPM ini sampai sekarang. Sebagai apa? Per tahun lalu jadi komisaris ya, Pak, ya, setelah sebelumnya. Satu lagi nih ada Bu Nida. Saya dengar Bu Nida dulu dia seorang leader nih di apa? Bu Nida coba terangkan, Bu Nida tuh pernah kerja dulu ya sebelum jadi komisaris itu di mana? Saya baca channel. Nih saya baca channel satu lagi nih. Awalnya saya kerja dulu di PT Yakult Indonesia Persada. Kebetulan saya di sana sebagai public relation PR. Tidak sampai setahun, kemudian saya pindah kerja ke PT Apur Pratama, atau mungkin orang Bandung mengenalnya Jogja Group. Kurang lebih saya hampir 13 tahun bergabung di sana. Lama juga ya? Lama, cukup lama. Kemudian setelah itu karena izin dari suami deadline-nya habis, jadi saya dong. Akhirnya saya resign dari PT Apur Pratama tahun 2010. Kemudian setelah itu saya konsen dengan itu tidak ada di skrip tadi itu.
Kemudian setelah itu saya konsen dengan keluarga, kurang lebih 10 tahun saya tidak punya kegiatan apa-apa kecuali 8 tahun ya, 8 tahun saya konsentrasi mengurus keluarga. Kemudian suami saya menawarkan pekerjaan baru, walaupun mungkin itu pekerjaan di luar dari passion saya, tapi saya tertantang untuk mencoba dan alhamdulillah. Udah berapa tahun di BPR-LPM? Saya bergabung di BPR-LPM hampir 2 tahun kayaknya Pak. Ada kemajuan ya? Alhamdulillah BPR-LPM tuh semenjak dulu ya, mungkin saya cerita sedikit. Waktu itu kan pemiliknya pihak lain, kemudian diakuisisi atau di take over oleh suami saya. Kurang lebih sekarang sudah 5 tahun dengan Bu Sari. Kemudian sekarang sudah 5 tahun berjalan dan alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan, cukup baik. Bisa dilihat dari performa dari BPR-LPM itu sendiri. Salah satunya mungkin dari labanya juga, performa karyawan juga makin bagus, kemudian faktor-faktor penunjang lainnya dari performanya lebih baik lah. Alhamdulillah sedikit-sedikit belajar ya sudah mulai suka juga gitu, dan mudah-mudahan ilmu saya juga semakin bertambah. Ini para sahabat channel nih dua gedung ya di BPR-LPM kita wawancara. Kalau saya orang luar nih sahabat channel. Sahabat channel boleh bertanya ke Bu Nida, Bu Sari di bawah nih, biasa tetap kita akan gali terus latar belakang nih keduanya sehingga menjadi komisaris pemimpin di BPR-LPM. BPR-LPM saat ini ada berapa cabang Bu Nida? Sebetulnya ada 2 cabang, Gurame dan di Purwakarta. Hanya ada satu kantor kas di Jalan Jakarta, tapi itu juga dalam proses untuk menjadi cabang. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Bagaimana enaknya nih kalian berdua nih, Bu Sari dulu ntar udah jadi komisaris tuh, bagaimana tantangannya? Tantangannya sih ternyata ya masuk ke dalam setelah sebelumnya melihat dari luar ya Bu, lebih tertantang aja untuk bikin BPR-LPM bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita juga sambil tidak berhenti belajar juga sih Pak, memperbaiki diri juga memperbaiki perusahaan. Mudah-mudahan BPR-LPM semakin maju sih ke depannya, harapan kita seperti itu ya Bu. Kalau maju kan kalian berdua kan gaji juga maju terus kan berarti kan. Iya, kan? Iya. Tetap aja ada benefit and cost-nya gitu. Iya, jadi iya. kita tetap aja kekeluargaan di BPR kita gerakan, dan tetap kita jangan lupa ini kemajuan BPR itu karena seluruh karyawan, stakeholder, dan terutama dari OJK ya pasti ya gitu. Jadi sahaja channel kita akan tanya terus nih, bukan hanya di sini. Nih kita COVID nih, walaupun kita udah setahun. Kalau komisaris kan kerja di rumah atau gimana nih cara mengkonsolidasikan, mengawasi para direksi itu bagaimana nih selama COVID nih? Sekarang kan banyak Pak yang bisa mengakomodir itu semua, misalnya dengan Zoom kita bisa kontrol setiap saat juga, kita juga bisa by phone, tapi ada kalanya memang kita hadir di kantor untuk rapat bulanan dan evaluasi. Untuk saat ini sih menerapkan prokes yang paling utama, 3M, 5M, pakai masker terus dan cuci tangan. Juga kita edukasi semuanya, karyawan semua untuk mudah-mudahan kita melewati pandemi ini dengan bisa sehat terus, sama-sama maju terus. Tapi ini bisa hadir, bisa bareng-bareng begini. Kan masa pandemi, kita kenapa ada di hari ini pas kebetulan bisa hadir di sini bareng-bareng nih. Itu kan jadi kebetulan juga, walaupun kita jaga jaraknya jangan terlalu dekat nih gitu kan. Nih cerita nih, Bu Nida tuh aslinya orang mana sih? Tahu-tahu sahabat channel ingin tahu gitu. Terus proses BPR-LPM itu akan jadi syariah nggak ke depannya kan gitu. Harus coba terangin ke sahabat channel siapa Bu Nida, siapa Bu Sari, dari Bu Nida dulu nih. Saya lahir di Garut karena orang tua saya kebetulan orang Garut dua-duanya. Tapi masa kecil saya dan sampai saat ini saya hidupnya di Bandung gitu. Karena mungkin orang tua saya dulu aslinya orang sana tapi bekerja di Bandung, jadi otomatis saya juga jadi orang Bandung. Tapi sebetulnya saya asli orang Garut. Mungkin tadi untuk BPR nih. Apanya? Mau jadi syariah nggak BPR? Oh, mau banget.
awal bergabung di BPR, jujur saja saya ada keinginan dan cita-cita untuk menjadikan BPR ini lebih syariah. Karena ya kami juga semua ingin berkah ya rezekinya gitu. Mudah-mudahan bukan yang konvensional tidak berkah dong. Ya berkah, maksudnya kita ada keinginan ada dua ini ya, betul. karena dua di Indonesia tuh ada dua sahabat channel. Jadi soal perbankan itu ada dua sistem, ada konvensional, ada yang syariah. Jadi kita menyediakan untuk bukan kita bahwa di Indonesia ada dua fasilitas. Siapa yang mau menggunakan syariah, menggunakan konvensional. Bahagia nggak bekerja di BPR LPM nih? Apa karena amat tidur dapat gaji gitu? karena kebetulan kita kan komisaris ya. Jadi dari segi waktu kita bisa lebih menyesuaikan. Karena seperti Bu Sari kan anaknya masih kecil, walaupun saya juga anaknya udah ada yang besar tapi ada yang kecil juga. Jadi kita masih bisa berbagi waktu lah. Rumah tangga kita juga jalan, semua kekontrol, tapi bekerja juga kita bisa. Bu Sari juga gitu? Iya dong Pak, ini sebelum persiapan jadi syariah saya juga sudah mensyariahkan diri sendiri. Mohon doanya ya Pak ya, semoga istiqomah. Amin. Belajar, ya? Iya dong, belajar sama ibu nih. Sama-sama ya. Terus bagaimana nih untuk harapan ke depan nih? Ini ngobrol-ngobrol bisa nanti kapan-kapan kembar boleh ya di video ya, oleh kita dimasukin ke YouTube. Dan untuk inspirasi Jabat Channel bahwa kerja di rumah tuh bukan tidak mungkin, apalagi masa pandemi ini ada peluang. Ada saran-saran nih dari Munida atau Bu Sari untuk bagaimana sih di rumah tuh sambil kerja tadi bisa disantai. Itu bagaimana nih saran-saran untuk sahabat Channel untuk kerja di rumah sambil kita jalan semuanya. Bagaimana nih? Bukan saran lah. Apa yang telah dilakukan lah. Kalau saran kan kesannya kita tuh lebih tinggi ya. Tips and triknya kali ya Pak ya. Kalau saya sih di tengah-tengah balita yang bisa jadi masih repot di rumah, itu nggak menghentikan seorang wanita untuk bisa berkarya. Itu menyiasatinya sih dengan bikin semacam ruang kerja yang jauh ya dari mereka, karena kalau di tengah-tengah rapat tiba-tiba ada Zoom misalnya Pak ya, terus tiba-tiba ada suara-suara nggak lucu juga. Jadi bisa-bisanya kita lah untuk sedikit-sedikit ngasih edukasi juga ke mereka biar jangan ganggu maminya kalau lagi kerja kayak gitu-gitu. Intinya bekerja di rumah itu bisa banget sesuai dengan passion kalian, pengennya apa. Insya Allah kalau misalnya kita berusaha pasti ada jalannya gitu. Jadi jangan berhenti bermimpi. Cerita kan misalnya tadi sebutkan ada yang harus dikelola rumah makan, kan jarak jauh nih bagaimana? Masih jalan ya rumah makan di sana? Masih dong Pak, alhamdulillah masih jalan. Ya kita minimal gaji ya ketutup ya minimal ya. Ya minimal itu ada profit sedikit ya alhamdulillah gitu. Semua dikontrol dari jarak jauh dulu Pak. Alhamdulillah sekarang teknologi makin ini ya, kita cek CCTV dari rumah kayak gitu-gitulah, pendekatan yang baik. Jadi sama karyawan. Komisaris berdua belum pernah ke cabang Purwakarta ya, dengar-dengar ya. Jadi jarak jauh aja, lihat CCTV atau lihat ngayal. Lihat CCTV itu belum diajakin sama pemegang saham mau ngendalinya nih. Ini bahaya nih diajakin nih, balita bagaimana kan di rumah juga. Malah kita ini bukan wawancara nih, saling wawancara aja sahabat Channel. Nih Bu Nida, kan selain di BPR LPM itu kan sebagai bisa ini konsulting ya Bu Sari ya. Iya. Tercantum berdua nih. Sekarang berhenti dong di bisnis konsultan itu, training berhenti dong. Sebenarnya dibilang berhenti tidak ya Pak ya, kita tetap terus lakukan pengembangan, tapi kalau misalnya untuk yang ketemu langsung biasanya ngadain event di secara temu langsung, sekarang sih lagi setting buat Zoom seperti itu Pak, karena ya pandemi ini banyak merubah kegiatan yang awalnya bisa lebih bebas sekarang menjadi harus online semuanya. Tadi kan bicara sekarang Bu Nida dengan masa pandemi ini kegiatan apa nih selain jadi komisaris, tadi juga dengan Bu Sari bareng di di konsultan untuk bisa konsulting itu bagaimana, misalnya rumah makan ya tadi, kegiatan apa nih sehari-hari, apa nyuci atau nyetrika apa di rumah ya gini ya, dalam kondisi sepedahan gitu kan ya, bukan jalan-jalan gitu kan. Dalam kondisi pandemi seperti ini memang ada kegiatan-kegiatan kita yang jadi dibatasi, tapi kalau misalnya kita terlalu takut juga kayaknya kan nggak bagus juga, karena bersosialisasi
bersosialisasi atau bekerja juga saya yakin itu membuat imunitas kita bertambah gitu. Ya kadang saya selain ada aktivitas di DPR ini, saya juga punya kegiatan atau bersosialisasi dengan rekan atau teman Pak. Ya tadi yang seperti dibilang, kadang main sepeda juga. Kita pergi tren sepeda. Ya, jadi cari kegiatan yang relatif aman. Kalau misalnya ada pertemuan langsung kan itu kayaknya terlalu riskan dan terlalu berbahaya. Bukan menjaga jarak ya. Kalau jaga kegiatan jarak. sepeda sih yang penting kita prokes, insya Allah bisa. Ya, Ini katanya ada target mau turun di 65 sama dengan saya kan saya udah 65. Kalau saya mah nggak 65. Maaf, saya kategori. Kalau ibu sih langsing dari dulu itu. Relatif. Saya kan kemarin cerita nih saya udah sampai 78, stres. Bukan stres, artinya kok nggak enak badan. Kita kejar nih, sekarang baru 70 nih sahabat channel. Kita turun terus dikejar sampai 62. Biar bersaing sama ibu-ibunya semuanya gitu. Kita harus happy juga kan, kita harus semangat. Demikian sahabat channel, kita ngobrol-ngobrol singkat. Dan kebetulan nih para komisaris lagi kumpul ke sini, ya udah kita undang di sini. Kita ini inspirasi bagi kita semua, semoga menjadi informasi. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat ya channel. Jangan lupa subscribe, like, share. Loncengnya, katanya lonceng kata saya diberitahu oleh Pak Irman dan Pak Opi, harus ada lonceng Pak diobrolin di situ. Oke lah, karena saya ngikuti produser ikuti. Demikian sahabat ya channel, mudah-mudahan kita akan undang siapapun yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.